Sobat Kutrafam, balik lagi barengan sama G2703 Tami. Dan kita masih di Okidok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan hari ini kita bersama dokter Ade yang membahas mengenai demam pada anak ya. 30 menit tadi kita sudah membahas Sobat Kutrafam permukaan demam pada anak. Sebentar lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai demam pada anak ya. Semoga dengan diadakannya interaktif ini Sobat Guntur yang ada di rumah yang sudah memiliki anak ataupun adik itu bisa ini ya dok ya, lebih menurunkan tensi paniknya ya. Iya. Biasanya kalau demam pada anak itu akan membuat orang tua, kemudian kakak-kakak atau orang-orang sekitarnya itu jadi panik. Nah sekarang deh didengerin dulu Sobat Guntur. Atau misalnya kalau masih ada gejala di dalam hati, langsung aja bergabung di 23455, kita akan ngobrol panjang ya. Sobat Guntur boleh nanya-nanya sesuatu tentang demam pada anak atau boleh juga sharing sama dokter Ade di sini. Pasti kita jawab ya. Oke, sambil menunggu penelpon di 23455, kita kembali dulu ke dokter Ade. Dok, kalau misalnya ngomongin tentang demam ya, pastinya kita berhubungan dengan pengukuran suhu gitu kan. Iya. Nah, kira-kira di mana aja nih dok lokasi-lokasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek suhu tubuh kita? Oke, kalau misalkan dia dengan termometer digital biasa, itu bisa di ketiak dan juga di anus. Tapi Oke. anus kan kadang membuat nggak nyaman ya. Iya, Jadi iya, di benar. ketiak atau di mulut sebenarnya. Terus juga kalau misalkan dia dengan termometer infrared bisa di telinga. Itu Di yang telinga infrarednya. atau di dahi, di puncak dahi. Oke, berarti memang benar ya. Biasanya kalau kami ke dokter, kemudian demam memang disuruhnya taruh di ketiaknya ya dek, gitu kan, biar bisa dicek. Ya memang benar ternyata dok ya. Memang itu adalah lokasi-lokasi yang paling strategis Sobat Guntur FM. Begitu juga kalau misalnya Sobat Guntur udah ada termometer nih di rumah gitu kan, tapi bingung ya ini di mana ya gininya, ya udah dikasih tahu sama dokter Ade, jadi langsung aja pakai di ketiak bisa, kemudian di mulut juga bisa, di anus juga bisa, telinga juga bisa, dahi juga bisa. Tinggal pilih aja lokasinya ya. Ya termometer yang jenis apa? Oh iya, tergantung juga sama termometernya. Kalau Iya. infrared di telinga bisa ya dok ya, Telinga bisa, dan sama di dahi. Kalau misalnya yang digital ya bisanya di bibir, kemudian juga di ketiak ya Sobat Guntur. Oke, next pertanyaan dari kami adalah kita bakal ngebahas tentang mitos-mitosnya nih dok, ya kan? Banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai demam pada anak. Ya mungkin bukan cuma demam pada anak aja, beberapa penyakit juga pasti ada mitos-mitosnya tersendiri. Tapi kalau misalnya demam pada anak, salah satu mitos yang paling terkenal adalah kalau si anak ini demam, pakai aja baju berlapis-lapis, udah pakai jaket, kemudian pakai sweater, pakai selimut lagi, ya kan? Padahal kita di dalam udah panas banget rasanya dok. Cuman nggak tahu kenapa orang tua zaman dulu tuh lebih menyarankan kayak gitu. Nggak apa-apa, biar nggak masuk angin lagi nanti, gitu kan? Itu gimana dok? Fakta atau mitos? Kalau itu lebih ke mitos ya. Mitos. Justru kalau misalkan yang panas ini bayi usia di bawah 6 bulan, biasanya yang disarankan adalah skin to skin dengan ibunya. Oke, jadi Skin to skin dengan ibunya. Terus kalau misalkan usianya itu anak atau kita dewasa, itu disarankan untuk pakai baju yang longgar. Pakai baju yang longgar, yang nyaman, dan juga yang nyerap keringat. Oh, memang harus begitu. Jadi jangan tuh pakai yang baju tebal terus yang rajut yang bikin keringat itu nggak nyerap ke baju gitu. Karena kadang ini berhubungan juga dengan mitos selanjutnya ya dok ya. Kami sering banget dengar kayak gini, kalau misalnya pakai baju yang berlapis-lapis dia akan cepat keluar keringat. Dan dengan keluar keringat itu udah deh hilang deh demamnya, reda deh demamnya gitu kan. Mungkin masyarakat itu yang masih awam menganggap bahwa ketika kita sudah berkeringat akan dinyatakan tubuh sudah sehat gitu dok ya. Padahal gimana nih dok faktanya? Jadi kalau misalkan panas itu kan metabolisme kita tinggi tuh, lagi tinggi. Kita harus nurunin metabolisme kita nih. Gimana caranya? Yang tadi saya bilang, minum air putih yang banyak untuk menurunkan metabolisme. Terus juga kalau misalkan penggunaan baju yang berlapis-lapis itu membuat metabolisme kita malah lebih terpacu. Jadi baiknya sih senormalnya aja, pakai baju satu lapis yang longgar, jangan yang ketat, terus juga yang bisa menyerap keringat, itu aja sih. Oke, yang penting nyaman sih dok ya, karena ketika kita udah sakit atau nggak enak badan, emang bener-bener nggak enak banget rasanya gitu kan, nggak nyaman, yang nyamannya yang susah malah ya seperti itu.
Oke, itu mitosnya udah dijawab ya. Jadi benar-benar itu mitos ya yang berada di masyarakat, itu benar-benar mitos. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak enak badan, jangan ditambahi dengan pakaian yang berlapis-lapis, tapi ya udahlah pakai yang nyaman aja ya dok ya. Terus sudah mitosnya pakaian berlapis-lapis, ditambah lagi kalau anak sakit nggak boleh dimandiin. Iya bener dok, itu ada mitos selanjutnya katanya jangan dimandiin nanti makin sakit karena kena air dingin gitu kan, karena kena air gitu Oke, ya. kalau misalkan dia sakit dengan kena air dingin, bisa dia kali dengan air hangat Betul, mandinya. betul. Tapi kalau anak misalkan demam tidak mandi, terus kalau misalkan anaknya demam 3 sampai 5 hari, anaknya nggak mandi 5 hari, kan kasihannya. Kalau kita nggak mandi sehari aja rasanya mengger, terus bingung lah apa segala macam. Apalagi anak-anak. Jadi demam itu bukan larangan untuk tidak memandikan anak. Oke. Gitu. Jadi kalau anak demam ya dimandiin seperti biasa. Kalau misalkan ibunya tidak yakin nanti kalau dikasih air dingin anaknya lebih demam lagi, kasihlah air hangat gitu. Tapi yang jelas harus terus dimandikan. Harus tetap dimandikan, Tetap dimandikan. ya. Oke. Itu juga ini sih dok ya, karena kan kita kalau ngomongin tentang demam, kemudian anak itu kan rentan apa sih namanya bakteri ya dok ya, Iya. kita terkena bakteri, kemudian virus-virus jahat juga. Justru Ya kalau kan? misalkan dia itu yang tadi dibilang terkena bakteri, tambah badannya lagi infeksinya tinggi, Iya. ditambah lagi dengan bakteri lain, tambah lebih tinggi dong infeksinya. Tinggi, apalagi yang nggak dimandiin jadinya kita numpuk-numpukin Iya. bakteri ya dok ya. Karena mungkin kalau kita bersihkan gitu kan, setidaknya mungkin kalau memang tidak ingin dimandikan dengan air dingin karena takut makin menjadi-jadi demamnya, panasnya, ya udah pakai air hangat aja bisa ya dok ya. Oke, itu dia mitos selanjutnya yang udah dibantah ya Sobat Guntur, itu mitos ya. Terakhir dok, enggak terakhir sih, ada beberapa mitos lagi yang bakal kita bahas. Tapi pertanyaan dari kami selanjutnya adalah penurun panas yang tinggal tempel itu ya dok ya. Kita tidak sebut merek ya Sobat Guntur. Pokoknya tinggal tempel aja kan. Iya, yang instan banget itu tinggal ditek gitu di jidat, di dahi. Ya udah katanya bisa menurunkan panas. Itu benar-benar efektif atau gimana dok? Jadi kalau masalah penurun panas instan itu tujuannya apa? Untuk menurunkan panas kah? Atau meningkatkan kekecean dengan pakai itu kemana-mana gitu kan? Atau biar keren aja deh pakai itu gitu. Sebenarnya kalau penurun panas instan itu tidak efektif ya. Tidak efektif. Karena yang tadi kita bahas, kompresnya itu dengan air hangat. Iya benar. Sedangkan penurun panas instan ini kan jelly dan juga Dingin, iya. malah membuat yang tadi pengatur suhu di badan kita tuh, ayo nih ada sesuatu yang dingin dari luar, kita harus lebih panas lagi gitu ya. gitu. Itulah konsepnya saat kita demam gitu. Jadi kalau dibilang efektif, tidak efektif. Tidak efektif ya. Oke, jadi sekali lagi ya, mungkin di antara kalian ada yang ngerasa tapi mau jalan-jalan tapi demam, gimana pakai itu aja biar instan terus kece deh gitu ya. Salah deh sebetulnya apa, mending deh kamu tuh minum air aja yang banyak gitu kan, air putih ya, jangan air yang rasa-rasa, jangan air ion-ionan, jangan larut-larutan, jangan, pokoknya air putih aja yang tanpa rasa pokoknya ya dok ya. Itu bisa lebih efektif daripada kamu pakai itu kemana-mana. Atau misalnya kalau lagi ada di dalam mobil kemudian bisa digunakan kompres, mending kompres aja ya dok ya. Iya. Pakai air hangat, jangan lupa seperti itu. Kayaknya lebih ekonomis juga ya. Iya benar banget dok. Terus next question ya dok dari kami adalah antibiotik nih. Iya. Banyak yang kalau demam tuh kasihnya antibiotik aja gitu kan. Atau kebalikannya ada juga yang bilang jangan kasih antibiotik. Nah ini nih kadang statement-statement masyarakat yang bisa dikatakan statement awam ya, yang kita nggak tahu kebenarannya itu yang mana. Cuman mungkin di daerah A yang berkembang yang ini nih, yang di daerah B yang berkembang yang di ini nih. Sebenarnya kebenarannya yang mana dok? Jadi gini, yang tadi kita bilang di awal, demam itu kan respon tubuh terhadap infeksi yang paling banyak ya. Infeksi itu terbagi infeksi virus atau bakteri. Namanya juga antibiotik. Antibiotik adalah anti mikroba, anti bakteri. Nah, saat misalkan anaknya ini demam karena virus, terus dikasih antibakteri, nyambung nggak kira-kira? Kan tidak nyambung ya. Nah, makanya banyak orang tua yang kadang dibanding ke dokter, mending ke apotek aja deh, atau dibanding nanya sama dokter, mending lihat Google aja deh gitu. Nah, itu yang kadang-kadang harus dirubah mindsetnya kalau tidak semua obat bisa sembuh dengan antibiotik. Oke.
Itu dia tentang antibiotik ya kan. Dan Sobat Guntur FM, nampaknya sudah ada yang bergabung di 23455. Kita sapa dulu sebelum kita kembali berlanjut bersama Dokter Ade ya. Selamat pagi. Iya, pasti Guntur pasti ada. Pasti Guntur pasti Selamat pagi. ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Dokter, Ibu Dokter. Ibu dokter ya, Ibu Dokter Iya. Ade. Tadi mendengar antibiotik. Memang kadang-kadang pasien tetap minta antibiotik. Tapi katanya kalau lebih dari 10 kali kekebalan tubuhnya hilang. Jadi kemana-mana ada bisa kabarnya itu. Betul itu katanya dok. Itu aja dari Gombe. Terima kasih. Terima kasih Gombe. Terima kasih sekali lagi sudah selalu bergabung di 23455. Membawa fakta atau mitos kembali ya dok ya. Ini fakta atau mitos kalau misalnya antibiotik itu diminum, tadi sudah dibantah sama dokter Ade kalau antibiotik itu nggak nyambung shy, jadinya shy sama penyebabnya. iya benar, jadi harus tahu dulu, jangan asal aja udah dia antibiotik gitu, padahal ya bukan karena itu ya dok ya, bukan itu apa sih namanya yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau misalnya ini ngomongin tentang antibiotik, nyambung sama pertanyaan dari salah satu pendengar kita dari Gombe, kalau misalnya kita minum antibiotik kemudian itu lebih dari 10 kali, apakah itu nggak baik? Ada yang bilang nggak boleh lebih dari 10 kali. Kalau kami sendiri sih sempat dengar mitos itu, entah itu mitos entah itu fakta, yang penting satu statement yang bilang kalau ketika kita minum antibiotik itu antibiotiknya harus diminum sampai habis, nggak boleh tersisa gitu kan. Nah, ini gimana dok? Jadi gini, kalau masalah antibiotik itu benar kalau dibilang suruh habiskan, tapi yang namanya obat itu semuanya harus sesuai dengan dosisnya. Jadi kalau memang antibiotik diberikan 3 hari, ya harus habis 3 hari gitu. Atau misalkan infeksinya cukup berat, diberikan 5 hari, ya harus habis 5 hari. Intinya antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi kalau misalkan kita hari ini minum terus merasa sudah baikan, udahlah besok nggak usah minum. Yang ditakutkan adalah kita resisten dengan obat itu. Saat misalkan kita terserang satu infeksi bakteri yang membutuhkan obat si A, sedangkan kita sudah resisten dengan obat itu, jadi mau diberikan obat itu sebanyak apa juga tidak akan berefek. Itu yang ditakutkan. Makanya kenapa pemberian antibiotik tidak bisa kecuali dari dokter. Jadi kalau misalkan beli antibiotik aja deh sendiri di apotek gitu, itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh ya. Karena penggunaan antibiotik itu, dokter memberikan antibiotik berarti ada pertimbangan, kemungkinan besar penyakitnya adalah dari bakteri. Kalau kita tidak periksa lab ya, kemungkinan besar adalah dari bakteri. Jadi kita harus memberikan antibiotik A selama 3 hari dengan pertimbangan sakitnya ini, jenis bakteri yang bisa menyebabkan adalah ini, yang bisa digunakan obat antibiotik ini gitu. Jadi itu semua ada pertimbangan yang runutannya panjang. Tapi masyarakat, soalnya obatnya kita menyebut nama obat ya misalkan, soalnya dokternya selalu ngasih amoxicillin aja gitu, atau dokternya selalu ngasih antibiotik ini aja gitu. Ya udah deh, dibanding ke dokter mending gampangnya beli di apotek aja. Nggak bisa gitu. Jadi ada misalkan dia infeksi saluran nafas, dia harus menggunakan antibiotik A karena dia udah terlalu sering menggunakan antibiotik itu dan badannya resisten. Mau dikasih antibiotik itu sebanyak apapun tidak akan berefek dengan badannya. Itu yang kita takutkan. Karena beberapa menurut penelitian di Indonesia itu sudah resisten terhadap beberapa antibiotik. Wow. Karena penggunaannya yang pertama tidak adekuat, dalam artian orang pakai antibiotik sesuka-sukanya dia aja, 2 hari atau 1 hari gitu. Jadi tidak sesuai anjuran yang harus dihabiskan gitu. Yang kedua, karena dia terlalu sering menggunakan antibiotik itu tanpa pemantauan dari dokter. Oke, jadi sekali lagi ya dok, sekali lagi ya Sobat Guntur FM, kalau misalnya kamu diberikan antibiotik sama dokter gitu kan, harus dihabiskan ya kan, karena dokter udah pasti punya pertimbangan kenapa memberikannya 3 hari atau misalnya 5 hari, itu udah ada pertimbangannya sendiri ya. Oke dok, kemudian kita akan bertanya kembali nih, kami akan bertanya kembali mengenai demam pada anak. Nah, ada beberapa orang tua yang sering sekali kami dengar kalau misalnya demam nih sama anaknya demam nih gitu kan. Kemudian harus buru-buru saat itu juga ke dokter gitu. Ada yang mungkin ini dia yang kita namakan panic attack gitu ya, kayak terlalu panik sampai ngerasa kayak ketika anak demam padahal baru beberapa jam, sejam 2 jam udah buru-buru banget ke dokter gitu atau ke rumah sakit gitu misalnya. Nah dok,
gimana dok kalau misalnya di selama dok menjadi dokter gitu, pernah nggak sih ngalamin yang kayak gini, dan gimana cara edukasi ke masyarakat ya biar dikata masyarakat juga semakin ngerti juga kalau misalnya itu nggak seberbahaya itu loh Ya. sebenarnya, Oke. tapi juga nggak bisa disepelekan Oke. banget. Demam itu tidak selamanya bahaya. Itu yang harus ditanamkan di masyarakat. Terus juga demam yang kayak gimana nih yang harus dibawa ke dokter yang tadi saya bilang. Kriterianya sudah jelas, demam pada anak yang usianya di bawah 3 bulan atau apa, dan demam tinggi 40 derajat gitu. Dan juga demam pada anak-anak yang punya penyakit kronis, misalkan lupus atau misalkan penyakit jantung, itu harus segera dibawa. Terus juga kalau misalkan jam 2 pagi nih anak demam dari jam 10 malam, demamnya 38, terus jam 2 pagi dibawa ke rumah sakit, justru kasihan ya anaknya. Iya ya, Udara malam itu kan nggak bagus sepertinya ya, Dok, bahaya ya. buat anaknya karena dingin sekali. Jangankan untuk anak ya dok, untuk kita aja Iya, yang kita udah tidak enak kena Iya, udara malam betul, kan betul. gitu. Jadi kalau misalkan anak demam baru 3-4 jam dan itu tengah malam atau subuh, kalau saya lebih menyarankan, makanya tak bilang tadi lebih baik untuk orang tua punya termometer dan obat panas. Tindakan pertamanya adalah kasih obat dulu. Kasih obat dulu. Yang bisa saya sharing ke masyarakat awam, mungkin obat panas yang paling sering digunakan itu paracetamol. Paracetamol, betul. Mungkin kita udah tahu ya paracetamol. Iya. Atau seperti merek dagangnya Panadol kah atau apa, banyak kan. Oke. Intinya saat kita ke apotek 24 jam bilang aja saya mau beli paracetamol, sudah ngerti deh pasti apoteknya. Terus juga berapa sih kita kasih gitu. Kalau anak usahakan ibu-ibu di luar sana untuk tahu berat anak, berat yang terbaru ya, bukan anak saya timbang 1 bulan lalu sih segini dok. Ya, itu nggak 1 bulan bisa. lalu. Anak-anak sakit 5 hari aja berat Udah badan pasti turun. Iya, kita aja gitu kan dok, apalagi Iya. anak-anak ya. Itu dan makanya harus tahu berapa berat badan anak yang terbaru untuk tahu dosis si anak. Jadi kalau pada anak ini dosis obat itu menyesuaikan dengan berat badan. Jadi kalau orang tua kayak kita yang dewasa, oh paracetamolnya 1 tablet aja, untuk anak nggak bisa gitu, dosisnya akan kelebihan. Jadi kalau misalkan di akurasi dosis anak itu 10-15 mg per kilogram berat badan gitu. Jadi gampangnya adalah gini, 1 sendok sirup itu dia kan Ini kalau sirup ya dok? Iya. Hanya kalau sirup ya? karena kan kita membahas anak-anak Iya, ya. betul. Kayak misalkan 1 sendok sirup itu kan 5 mili. Nah 5 mili itu setara dengan 120 mg. 120 mg. Jadi logikanya adalah anak yang beratnya 12 kilo bisa diberikan itu Oke. gitu. Jadi misalkan kita, anak saya beratnya 10 kilo nih dok, berapa saya harus ngasih? Sedangkan 5 mili itu 120 mg gitu kan. Dosisnya itu kan 10-15 mg. Jadi saat ibunya ngasih 1 sendok itu masih aman buat anaknya. Tapi kalau misalkan anak saya 10 kilo tapi ibunya ngasih setengah sendok, itu kan kurang untuk dosisnya gitu. Dan pemberiannya kapan aja sih dok? Nah, paracetamol itu aman pada anak 4-6 jam 4-6 jam. Itu rentang setiap waktunya kali ya? pemberian. Oke. Jadi kayak misalkan anak saya panas jam 5 pagi, saya ngasih obat jam 5:30 atau jam 5 pagi saya ngasih obat. Kapan lagi dok saya harus kasih? Soalnya saya ke dokter dibilangnya 3 kali sehari, kan biasanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau anak ibu panas, suhunya saat diukur, saya ngasih jam 5 pagi, dia suhunya 39, saya ngasih jam 5 pagi. Berarti kan harus dikasih lagi, logikanya adalah kalau 3 kali sehari adalah 8 jam, jam 12 siang. Tapi ini jam 10 udah mulai panas nih, mendingan dikasih aja dengan dosis yang sama seperti jam 5 pagi tadi. Oke. Jadi dikasih boleh setiap 4 jam, dikasih dulu. Setelah itu 4 jam kemudian kalau memang masih panas tinggi silahkan dikasih lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang enggak, boleh kembali ke 8 jam gitu. Nah kapan sih anaknya nggak usah dikasih obat? Kalau dia tidur. Kalau malam dia tidur jangan dibangunkan, karena gini, saat anak ini panas itu kan susah sekali untuk tidur. Sedangkan tubuh itu butuh istirahat untuk membalikin si metabolismenya ke keadaan normal. Jadi saat anak ini sudah bisa tidur, biarkan dulu dia tidur.
Nanti saat dia bangun baru dikasihkan obat dan itu dihitung. Kalau memang setelah 4 jam setelah pemberian masih panas, silahkan diberikan lagi. Oke, wah udah lengkap banget ya dok ya, bahkan sampai obat-obatnya udah dikasih tahu juga sama dokter Ade. Dan gak terasa sudah 1 jam kita berbincang Sobat Guntur FM di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini kita membahas tentang demam pada anak ya. Sekali lagi semoga Sobat Guntur FM yang ada di rumah, yang memang di sekitarnya ada anak-anak, kemudian yang udah punya anak atau mungkin punya adik kecil yang mungkin sekarang sedang mengalami demam, jadi dengerin dengan jelas, dengan baik ya, kenapa dan seperti apa cara penanganan kalau anak demam ya Sobat Guntur. Sekali lagi thank you untuk dokter Ya, Ade sama-sama. ya, terima kasih sharingnya barengan sama kita di Oke Dok. Sobat Guntur FM kalau misalnya pengen banget ngedengerin topik menarik lainnya dari Oke Dok, jangan pernah lewatkan Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter setiap hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Dan langsung aja Sobat Guntur, saya Tami Krisna pamit undur diri, kembali saya kembalikan ke rekan Tia, silakan.